Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berjumpa kembali setelah kita mengikuti PTS ya, kurang lebih selama 2 minggu ya. Bagaimana dengan nilai kalian? Apakah hasilnya memuaskan? Ya, mudah-mudahan ya hasilnya bagus-bagus semuanya. Dan tapi mungkin ada di antara kalian yang memang hasil PTS-nya kurang memuaskan sedikit ya. Tidak apa, kalian berarti harus belajar lebih giat lagi ya. Anak-anak, nah untuk hari ini kita akan memulai kembali ya pembelajaran kita. Nah, pada hari ini kita masuk di tema yang baru nih, yaitu tema yang ketiga. Tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran ke-1 dan ke-2. Sekarang kalian boleh siapkan buku pena kalian, kita pakai buku pena yang baru ya, yaitu yang jilid 2B. Nah, untuk jilid 2B ini nanti akan kita gunakan untuk tematik tema yang ketiga dan juga tema yang keempat. Bagaimana? Sudah kalian siapkan buku tematiknya? Ya, jika kalian sudah siap, mari sama-sama kita memulai pembelajaran kita dengan kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tema yang ketiga ini, pada pembelajaran ke-1 dan ke-2 ada 4 muatan pembelajaran. Yang pertama adalah Bahasa Indonesia, KD 3.3. Menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Kemudian yang kedua adalah matematika, KD 3.5. Menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. Yang ketiga adalah SPDB KD 3.2. Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Yang terakhir adalah PKN KD 3.3. Mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. Kita awali pada pelajaran Bahasa Indonesia menggunakan kosakata tentang letak rumah. Silakan kalian buka buku pena kalian pada halaman 3. Sebelumnya Ibu bertanya dulu ya pada kalian, apakah kalian tahu di mana alamat rumah kalian? Ya, pasti ya, kalian tahu di mana alamat rumah kalian. Nah, untuk apa sih kita harus tahu alamat rumah kita sendiri? Ya, tujuannya adalah apabila jika ada orang lain bertanya kepada kita di mana alamat rumah kita, nah kita akan bisa menjawabnya. Selain itu, kita juga akan bisa tahu di mana arah rumah kita, kemudian di mana jalan rumah kita. Nah, jika kalian sudah tahu di mana alamat rumah kalian, nah pasti kalian akan mudah untuk membuat cerita tentang rumah kalian ya, yaitu dengan kalian membuat denah. Saat kalian bercerita tentang alamat rumah kalian, nah kalian bisa menggunakan kosakata antara lain yaitu di sebelah kanan, di sebelah kiri, di depan rumah ya, dan juga bisa dengan menggunakan kata-kata yang lainnya.
Sekarang kita perhatikan ya, di sini ada sebuah denah. Di sini ada contoh cerita berdasarkan denah rumah Mila. Kita perhatikan di sini ada rumah Mila. Mila tinggal di Jalan Pelangi. Kemudian di sebelah kanan rumahnya Mila ada rumah Bayu. Kemudian di depan rumah Mila ada sebuah bangunan apa di situ? Ya, ada sebuah minimarket. Kemudian di sebelah kiri rumah Mila adalah rumah Edi. Anak-anak, itu adalah contoh denah rumah Mila. Nah, sekarang coba kalian lihat pada buku pena kalian halaman 4. Di situ terdapat ayo berlatih. Kalian jawab ya, berdasarkan denah yang tadi kita bacakan bersama. Mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 3. Selanjutnya kita lihat di buku pena kalian halaman 7. Sekarang kita perhatikan di sini ada sebuah denah rumah ya. Dicontohkan ini adalah sebagai denah rumah kalian ya. Kalian coba menyebutkan nama tempat yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan rumah kalian. Tentunya dengan menggunakan kosakata yang berkaitan dengan letak rumah yang ada pada denah. Misalnya, sebelah kanan, sebelah kiri, depan, dan nama jalan. Setelah itu, coba kalian lihat kembali buku pena kalian pada halaman 7. Kalian kerjakan ayo berlatih ya. Kalian isi titik-titik yang sesuai pada denah di sampingnya ya. Kalian kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5 langsung di buku penanya. Sekarang kita lanjutkan matematika. Mengenal nilai pecahan uang logam. Uang adalah alat untuk membayar. Mata uang Indonesia adalah rupiah. Ada dua jenis uang yang kita gunakan, yaitu yang pertama adalah uang logam dan yang kedua adalah uang kertas. Kita lihat ya, kita perhatikan gambar berbagai uang logam berikut ini. Yang pertama adalah uang logam Rp100. Jika ditulis Rp 100,00 nilainya Rp100. Uang logam yang kedua adalah Rp200. Jika ditulis Rp 200,00 nilainya adalah Rp200. Kemudian uang logam yang ketiga yaitu Rp500. Jika ditulis Rp 500,00 nilainya Rp500. Kemudian uang logam yang terakhir adalah Rp1.000. Nah, uang logam Rp1.000 ini adalah uang logam yang paling besar nilainya. Jika ditulis Rp 1.000
Nilainya Rp1.000. Kemudian, nilai uang itu dapat dibandingkan dan juga dapat diurutkan. Sekarang kita membandingkan nilai uang logam terlebih dahulu. Kita perhatikan contoh berikut ini. Ada nilai uang Rp100 dengan nilai uang Rp500. Nah, uang Rp100 ini lebih kecil atau lebih besar dari uang Rp500? Ya, uang Rp100 ini lebih kecil daripada uang Rp500. Kita beri simbolnya, simbol lebih kecil. Kemudian kita tulis lebih kecil. Kemudian ada uang Rp1.000 dengan uang Rp500. Uang Rp1.000 lebih besar atau lebih kecil daripada uang Rp500? Ya, jawabannya adalah uang Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Ya, kita beri simbolnya ya dengan simbol lebih besar. Kemudian kita tulis lebih besar. Sekarang mengurutkan uang logam dari yang terkecil. Kita mengurutkan nilai uang dari mulai yang terkecil, yaitu Rp100, kemudian Rp200, Rp500, dan terakhir adalah Rp1.000. Setelah itu kalian lihat pada buku pena kalian pada halaman 5. Kalian kerjakan ayo berlatih nomor 1 sampai nomor 3. Langsung pada buku penanya ya. Selanjutnya SPDB di buku pena ada di halaman 5 dan 6. Membuat pola irama. Ada banyak bunyi di sekitar kita. Jika bunyi-bunyi dimainkan berulang, maka akan menghasilkan pola irama. Irama adalah kelompok irama yang membentuk hitungan tetap. Ada birama 2, 3, dan juga ada birama 4. Untuk birama 2 memiliki 2 hitungan. Sekarang kalian perhatikan ya alat musiknya dan juga bunyinya. Kemudian birama 3 memiliki 3 hitungan. Kalian perhatikan kembali alat musiknya dan juga bunyinya. Kemudian birama 4 memiliki 4 hitungan. Kalian perhatikan kembali gambarnya dan juga bunyinya ya. Selanjutnya, ketika membuat pola irama itu dapat menggunakan alat musik ritmis. Nah, sekarang apa alat musik ritmis itu? Alat musik ritmis adalah alat musik yang digunakan untuk mengatur tempo lagu atau hanya dimainkan sebagai pengiring irama. Umumnya, alat musik ritmis ini dimainkan dengan cara dipukul.
Kita lihat sebagian contoh alat musik ritmis di bawah ini. Alat musik ritmis yang pertama adalah drum. Drum ini dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian rebana. Rebana ini juga dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ritmis selanjutnya adalah marakas. Marakas ini dimainkan dengan cara digoyang-goyangkan. Kemudian tamborin. Tamborin ini dimainkan dengan cara ditabu. Untuk membuat pola irama ini, selain dapat menggunakan dengan alat musik ritmis, dapat juga menggunakan anggota tubuh, misalnya tepuk tangan, jentik jari, dan juga dapat menggunakan entak kaki. Selanjutnya pada pelajaran PKN di Bu Pena halaman 8 tentang pembagian tugas di rumah. Keluarga di rumah biasanya terdiri atas ayah, ibu, dan juga anak. Ayah adalah laki-laki. Dan ibu adalah perempuan. Kemudian ada kakak. Kakak laki-laki ataupun kakak perempuan. Kemudian ada juga adik. Ada adik laki-laki ataupun juga adik perempuan. Setiap anggota keluarga mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tugas kita terhadap orang tua adalah membantu mereka. Misalnya, membantu ibu membersihkan rumah. Jika kita mempunyai saudara ataupun adik, hendaknya kita membantunya belajar. Dalam melaksanakan tugas apapun yang diberikan kepada kita itu harus kita saling menghargai dan kita melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, kalian lihat buku Bu Pena kalian pada halaman 9. Di situ ada keterampilan kinerja praktek. Coba kalian membuat daftar anggota keluarga kalian berdasarkan jenis tugas utamanya masing-masing di rumah. Ya, kalian langsung kerjakan pada buku Bu Pena kalian. Baik anak-anak, alhamdulillah. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Harapan Ibu semoga kalian dapat mudah memahaminya pelajaran pada hari ini. Dan marilah sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.